Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khairaz zadi wal libas wa amarna an tazawwada biha li yaumil hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbun nas wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mawsufu bi akmali sifatil ashkhas. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim taslima katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan ketakwaan yang sempurna dan semaksimal mungkin ini, semoga menjadi penyebab selamatnya kita di dunia yang sementara ini maupun di akhirat kelak yang selama-lamanya. Hadirin yang mulia, di antara banyaknya cita-cita manusia, ada satu kesamaan cita-cita yang paling tinggi, walaupun mungkin ini tidak pernah terucapkan oleh lisan, yaitu cita-cita ingin ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Banyak orang yang secara duniawinya segala keinginannya telah tercapai, tetapi masih saja mengeluh. Bahkan ada yang mengatakan, bukan ini yang saya inginkan, bukan ini yang saya harapkan, yang saya inginkan adalah ketenangan hidup. Begitulah keluhan orang-orang yang sukses tetapi mengalami kegersangan jiwa. Tidak sedikit pula orang yang secara materi memiliki segalanya, uang melimpah, harta di mana-mana, tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Ada juga orang yang terkenal, public figure, popularitasnya mendunia, tetapi depresi setiap hari. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Khawatibillah, jawabannya adalah karena jiwanya tidak tenang dan hatinya tidak tentram. Hadirin yang mulia, lalu bagaimanakah caranya agar kita bisa menggapai ketenangan jiwa itu? Para ulama telah memberikan banyak jalan kepada kita untuk dilaluinya. Di antaranya adalah, pertama, membebaskan diri dari berbagai jenis penyakit hati. Ikhwati fillah, kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah, kita merasa tidak nyaman jika badan atau tubuh kita sedang sakit. Kita merasa gelisah apabila ada penyakit dalam tubuh kita, sekecil apapun penyakit itu. Maka hati pun juga demikian. Hadirin, kita tidak akan pernah nyaman jika ada penyakit di dalam hati kita. Maka tatkala kita ingin jiwa dan hati tentram, jauhilah penyakit hati, jauhilah iri, dengki, pamer, rakus, sombong dan sejenisnya. Maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang tenang jiwanya dan tentram hatinya. Orang-orang soleh terdahulu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya dijauhkan dari berbagai penyakit. Di antaranya yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu sesudah Muhajirin dan Ansor, mereka berkata, wahai Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami,
dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi tatkala kita bisa menghindari penyakit hati, maka kehidupan kita akan tenang, tentram, damai, bahagia kapanpun dan dimanapun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dalam rangka menggapai ketenangan jiwa, para ulama menyampaikan mengistiqomahkan hati untuk senantiasa bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa dan zikir dalam setiap aktivitas dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Ini adalah bertujuan agar semuanya itu kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar ketika bangun tidur baca doa. Ketika kita masuk WC, keluar WC harus banyak doa, harus baca doa. Ketika bercermin baca doa. Ketika kita mau sarapan, makan, minum, kita disuruh baca doa. Ketika kita mau keluar rumah baca doa. Ketika kita naik kendaraan membaca doa. Ketika kita mau masuk dan keluar masjid juga disuruh membaca doa. Ketika kita mau masuk ke pasar ada doanya juga. Sampai kita disuruh doa tatkala kita hendak tidur kembali. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ini Rasulullah sangat menghendaki dengan doa dan zikir-zikir harian itu kita senantiasa connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala hati kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan hidup dalam kebahagiaan. Saudara-saudaraku yang mulia. Kemudian yang ketiga, jalan menggapai ketenangan jiwa adalah dengan memperbanyak dan memperbaiki kualitas amal kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fa innal khaira tuma'ninah wa innas sarra ribah. Kebaikan itu selalu mendatangkan ketenangan, sedangkan kejelekan selalu mendatangkan kegelisahan. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dosa selalu menggelisahkan dan tidak menerangkan bagi jiwa. Mafhum mukhalafahnya adalah kebaikan yang kita lakukan itu akan menenangkan jiwa kita dan menenangkan hati kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu di samping akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan tersebut akan mampu membuat kita bahagia. Faqur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsira kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadari wa udunun biqabat amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawaqisa ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ah wal jamaah wa'lamu anna allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.